Hmm, agak aneh. Suara dentuman yang menggetarkan bumi telah menggema di sejumlah area Carolina Utara selama 150 tahun lebih. Diberi nama senjata Seneca. Dentuman ini sering terdengar di dekat pantai. Saking kuatnya, dentuman ini sering menderakan jendela dan terkadang menggetarkan seluruh bangunan. Dentuman ini bertahan sekitar 1 hingga hampir 10 detik. Meski para ilmuwan belum memecahkan misteri ini, beberapa teori sudah ada. Mulai dari gempa bumi sampai badai parah dan ledakan tambang. Tapi, meski tanah bergetar setiap fenomena ini terjadi, tak ada aktivitas seismik yang terjadi bersamaan. Sejauh ini, para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa suara misterius ini terjadi di atmosfer, bukan di dalam atau di atas permukaan bumi. Jika teori ini benar, bolid mungkin jawabannya. Meteor super cerah ini kerap meledak saat memasuki atmosfer bumi. Atau senjata Seneca mungkin lahir di lautan. Terkadang, saat ombak besar bertabrakan jauh dari pantai, kamu masih bisa mendengarnya, meski posisimu jauh dari pantai sekalipun. Pororoca berarti raungan besar. Fenomena ini terjadi saat ujung gelombang pasang menciptakan ombak. Dan ombak ini yang tingginya bisa sampai 4 meter, kemudian naik ke hulu. Ombak ini bisa naik ke pedalaman sungai Amazon yang jaraknya 800 km. Tak heran jika Pororoca populer di kalangan peselancar. Beberapa bahkan berhasil menunggangi ombak terpanjang di dunia ini selama 33 menit. Tapi ini jauh dari kata seru. Berselancar di atas Pororoca tidaklah aman karena puing-puing dari tepi sungai. Nah, begitu menginjakan kaki di tanah kering Gurun Namib di Namibia, kamu bisa melihat pemandangan mengerikan. Sebidang tanah melingkar berukuran 2-15 meter yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah yang kering. Polanya mirip sarang lebah dan tersebar hingga 2.400 km sampai ke ufuk. Bidang tanah ini juga dikenal sebagai lingkaran peri. Belum ada yang tahu mendetail tentang asal-usulnya, tapi ada banyak teori dari radioaktivitas tanah sampai aktivitas raya pasir. Kawah Patom yang juga dikenal sebagai sarang elang api adalah bukit raksasa di Siberia bagian tenggara. Kawah ini terbentuk dari bongkahan batu kapur yang hancur. Lebarnya lebih dari 150 meter di bagian dasar dan tingginya lebih dari 40 meter. Menurut para peneliti, kawah ini berusia sekitar 300 tahun, tapi asal-usulnya tidak jelas. Teori yang ada beragam, mulai dari benturan meteorit, letusan gunung berapi, atau ledakan uap. Hal paling misterius dari kawah ini adalah hewan-hewan tak mau mendekatinya. Hampir tidak ada rumput, tanaman, atau pohon yang tumbuh di atas kawah ini. Untuk kali pertama, suara aneh yang kemudian dinamai upsweep tercatat pada tahun 1991 di Samudra Pasifik. Aspek paling aneh dari suara ini adalah suaranya terus berubah. Frekuensinya beragam, dari tinggi ke rendah dan kemudian tinggi. Suaranya lebih jelas saat musim semi dan musim gugur dibanding pada musim dingin dan musim panas. Suara itu bergerak dari dasar lautan ke permukaan. Para ilmuwan punya teori untuk menjelaskan fenomena ini. Menurut mereka, suara ini berasal dari aktivitas gunung berapi bawah laut. Lava panas yang mengalir ke air laut yang dingin secara teori dapat menghasilkan suara ini. Tapi para peneliti belum menemukan bukti untuk memastikan teori ini. Saat pergi ke dasar laut Karibia, tak jauh dari pantai Kuba, kamu bisa melihat tiang melingkar, tanah berbatu, dan struktur batuan simetris. Seperti itulah pemandangan kota bawah laut Kuba. Kenapa ada kota besar kosong di kedalaman lebih dari 600 meter? Banyak orang meyakini reruntuhan itu dulunya milik peradaban yang sudah lama terlupakan. Tapi para ilmuwan meragukannya. Mereka mengklaim kota hilang ini hanyalah fenomena alam yang muncul sekitar 5 juta tahun lalu. Struktur melingkar dan mirip donat ini sering terjadi di sekitar area dasar laut tempat keluarnya gas alam. Untuk kalian yang pernah mendengar suara nyebelin dari cerek saat airnya mendidih, pasti bisa membayangkan seperti apa suara peluit. Meskipun suara bising ini tidak senyaring suara-suara lain yang tidak bisa dijelaskan, suara ini masih sangat misterius karena sulit terdeteksi. Pada tahun 1997, hanya ada satu mikrofon bawah air yang dapat menangkapnya. Saat itu, para peneliti tidak berhasil menentukan sumber suaranya. Kemungkinan besar penyebab suara aneh ini adalah letusan salah satu gunung berapi bawah laut. Tapi, sekali lagi,
tak ada bukti untuk memastikannya. Bayangkan, kamu sedang menonton letusan gunung berapi yang tentunya sudah mengerikan. Tiba-tiba, kamu melihat kilatan cerah bikin merinding menyambar di atas gunung berapi. Pengalaman ini seketika terasa makin menyeramkan. Fenomena misterius ini disebut petir vulkanis yang terjadi karena adanya listrik statis saat partikel abu padat saling bergesekan tak jauh dari tanah. Sumber lain petir vulkanis berada jauh tinggi di atas permukaan, di dekat stratosfer. Di sana, kristal es yang bergerak tak teratur memicu sentakan yang kuat. Kalau yang satu ini dimulai tahun 70-an. Saat itu, ratusan warga Bristol mengeluhkan suara bising aneh yang hanya terdengar pada malam hari. Suaranya berupa dengungan berfrekuensi rendah. Tak ada yang bisa mengidentifikasi atau melacak sumbernya. Tapi hal teraneh tentang The Hum adalah suatu hari suara ini tiba-tiba tak terdengar lagi. Tapi sebelumnya, orang-orang di perkotaan Britania lain melaporkan mereka mendengar suara serupa. Belum lama ini, suara membingungkan ini kembali. Pada 2015, sekelompok ilmuwan mengklaim mereka telah memecahkan misteri The Hum di Bristol. Menurut mereka, penyebabnya adalah ombak besar yang menggetarkan dasar laut. Tapi teori ini tidak menjelaskan kenapa suara itu hanya ada selama beberapa tahun, kenapa menghilang, dan kenapa akhirnya kembali. Tepat di lepas pantai Bellis, ada dolina raksasa alias lubang biru besar. Lubang ini berdiameter 305 meter dan dalamnya lebih dari 120 meter. Dahulu, beberapa waktu silam, lubang ini adalah gua, tapi air pasang mengisi gua ini. Lantas gua ini runtuh dengan sendirinya. Makin dalam kamu menyelam ke perairan kristal lubang besar ini, makin gelap pemandangannya. Ada banyak gua berisi stalaktit. Masuk ke sana sangat berisiko. Kamu bisa tersesat. Para ilmuwan berpikir, lubang ini tak akan bertahan lama. Pasir yang turun mengisinya setiap hari, mengubah tempat ini menjadi jam pasir bawah air raksasa. The Sarden Run atau pelarian sarden berlangsung dari Mei hingga Juli. Saat itu jutaan sarden berenang ke utara di sepanjang pantai timur Afrika Selatan. Kamu pasti bisa membayangkan pesta makan yang terjadi saat itu. Anehnya, para peneliti belum tahu banyak soal fenomena ini. Mereka meyakini suhu airnya harus lebih rendah dari 20 derajat Celcius untuk memicu migrasi ini. Kamu bisa menemukan es rambut di hutan pada malam musim dingin yang lembab. Bentuknya mirip gulali atau camilan rambut nenek. Kristal es yang unik ini tumbuh di kayu yang membusuk. Sayangnya, semuanya meleleh segera setelah matahari terbit. Baru-baru ini, para ilmuwan telah menemukan dari mana asal es rambut ini, yaitu jamur. Jamur memungkinkan es membentuk helaian rambut super tipis dan membantu menjaga bentuknya sepanjang malam. Saat jenis jamur tertentu ini tidak ada, alih-alih rambut rapuh, es membentuk struktur mirip kerak. Selagi menjelajahi hutan hujan Amazon, para peneliti menemukan geoglif raksasa, yaitu gambar geometris yang terbentuk di tanah. Paritnya selebar 11 meter dan dalamnya 4 meter. Geoglif ini dibuat pada waktu yang berbeda-beda, kebanyakan antara abad pertama hingga abad ke-15. Ada lebih dari 450 geoglif di utara Bolivia dan Brazil. Yang paling kuno mungkin dibuat 3.500 sampai 3.000 tahun lalu. Karya tanah raksasa ini kemungkinan digunakan untuk pertemuan dan diskusi, tapi para ilmuwan belum menemukan bukti yang cukup. Sesuai dugaan, bunga es mekar di es laut yang baru terbentuk di Samudra Arktika atau di es danau yang tipis. Bentuknya berupa kristal es rapuh. Bunga es tumbuh saat suhu berubah. Struktur ini menarik kelembapan dari permukaan es dan bertambah tinggi, seraya menangkap bakteri dan garam. Bunga es juga menjadi rumah bagi mikrob unik yang mampu bertahan hidup dalam suhu super duper dingin. Bunga es juga bisa ditemukan di sekitar Antartika, tapi dimanapun kristal ini tumbuh, orang-orang cuma tahu sedikit tentangnya. Warga Denmark terbiasa melihat matahari hitam. Tapi fenomena dengan nama seram ini tak berkaitan dengan bintang dan luar angkasa. Setiap musim semi dan gugur, jutaan burung jalak melakukan migrasi tahunan. Burung-burung ini meninggalkan Swedia, Finlandia, dan Norwegia menuju Britania, Belgia, dan Prancis. Tapi Denmarklah yang beruntung bisa melihat Sword Sol. Bahasa Denmarknya matahari hitam. Burung-burung itu bermigrasi dalam kawanan besar. Dengan begini, mereka lebih mudah bertukar informasi dan tetap hangat.
Sebelum mendarat, mereka membuat gerakan mirip tarian. Ternyata ini dilakukan untuk mengusir musuh. Matahari hitam hanya berlangsung selama 20 menit saat matahari terbenam. Dan kamu harus cepat atau beruntung kalau mau melihatnya.